Oke, terima kasih Bu Gina dan seluruh ya jajaran dari Life School Kebayoran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lebih semangat lagi ya Bapak Ibu, meskipun mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu tertutup mikrofonnya supaya lebih kondusif ya, agar tidak bocor gitu ya suaranya. Tapi saya ingin merasakan bahwa energi Bapak Ibu juga sudah 100% ya. Saya sampaikan Bapak Ibu ya, karena mungkin ada Bapak-Bapak juga walaupun minoritas dalam Zoom ini. Baik, sekali lagi saya sampaikan dengan penuh semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya ya. Salam hormat Bapak Ibu dari guru kami Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian yang sesaat lagi Pak Ari akan menyapa seluruh panitia dan peserta yang ada di dalam Zoom ini. Namun karena Pak Ari ada beberapa kegiatan di waktu yang sama, jadi ada agenda lain, maka Pak Ari menyapa dengan video online yang sudah kita rekam, tapi khusus spesial untuk Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom ini ya. Oke, namun sebelum saya menghadirkan atau menyampaikan video dari Pak Ari, ya sapaan dari guru kami Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian, terlebih dahulu saya menyapa kepada seluruh peserta yang sudah hadir, boleh dilambaikan tangannya, lambaikan tangannya. Boleh dilambaikan dulu tangannya, silahkan arahkan dulu kamera supaya energinya sama. Oke, ini sebagian ada yang terlihat virtual backgroundnya tapi tidak terlihat wajahnya ya. Ataukah memang tidak support? Ada beberapa memang kalau tidak support laptopnya itu gambarnya menghilang ya. Oke, namun kalau Bapak Ibu sudah hadir di depan Zoom-nya masing-masing, silahkan untuk menyalakan videonya dengan virtual background yang sudah dibagikan oleh panitia ya. Kalau belum mendapatkan silahkan bisa menghubungi panitia. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang sudah hadir dengan sapaan khas setiap kali kami memulai sesi ya. Sapaannya adalah pagi gitu ya. Walaupun kita dalam spiritual journey, tapi semangatnya harus tetap dijaga ya. Bapak Ibu, Rasulullah itu spiritualitasnya tinggi atau rendah? Tinggi. Tinggi ya. Tapi semangat hidupnya bagaimana? Tinggi atau rendah? Tinggi. Ya. Artinya Bapak Ibu, semangat ya spiritual boleh tersentuh, tapi semangat harus tetap dijaga ya. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi yang kita cintai, Rasulullah SAW. Dan sosok yang paling dekat dengan saya dicontohkan oleh guru kami, Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Yang ya kita belajar tentang banyak hal kepada Pak Ari tentang nilai-nilai spiritualitas. Tapi juga saya belajar banyak hal tentang spirit yang dicontohkan oleh Pak Ari. Ya, sehingga Menara 165 yang Bapak Ibu, siapa yang sudah pernah lewat di Menara 165 atau pernah acara di Menara 165? Nah, itu adalah buah karya dari Dr. Ari Ginanjar Agustian dan seluruh alumni ISQ yang bahu-membahu kala itu untuk mendirikan Menara 165, gedung 25 lantai dengan tulisan Allah berada di puncaknya sebagai monumen spirit yang harus kita jaga. Ya, nah Bapak Ibu, jadi saya belajar banyak spiritual tentang Pak Ari, bagaimana memaknai hidup, memaknai pekerjaan, ya memaknai ibadah yang kita lakukan. Tapi saya juga belajar bagaimana Pak Ari membangun semangatnya untuk menghasilkan karya yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan kelak akan dipersembahkan sebagai hadiah yang terindah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, oke. Jadi sepakat ya Bapak Ibu, spiritual kita boleh tersentuh yang sudah menyelesaikan saum sawal gitu ya. Nah itu kan spiritualnya masih tinggi-tingginya karena kita alumni Ramadan yang kemarin.
ya. Tapi spiritual boleh terjaga, semangat juga harus dibangun. Oke, saya akan menyapa Bapak Ibu dengan sapaan pagi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ketika saya menyapa pagi, maka Bapak Ibu langsung direspon dengan spontan, katakan pagi, gitu ya. Oke, seperti itu, siap? Baik ya, kita mulai. Coba dicek dulu suaranya, dibuka dulu mikrofonnya, ya, supaya saya bisa mendengar suara Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom ini, ya. Siap, sekali lagi, pagi. Belum. Masih 50%. Naikkan lagi menjadi 75%. Pagi. Oh, sudah sampai 75%. Naikkan lagi menjadi 100%. Pagi. Sekali lagi, pagi. Oke, boleh Bang berikan apresiasi, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Thank you, terima kasih ya yang sudah hadir, dan Bapak Ibu kita akan segera memulai. Kita akan baca tadi walaupun sudah membaca ayat Quran ya, dan kita akan membaca Al-Fatihah kembali sebagai wujud bahwa kita berharap sepenuhnya acara ini bermanfaat untuk Bapak Ibu kita semuanya ya. Mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Ini hampir selesai. Sekarang berarti cuma Oke ya, suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu. Yang terdengar boleh diacungkan jempolnya. Suara saya terdengar dengan jelas. Gambar oke, ada backsound sedikit terdengar. Oke ya, baik kita akan mulai Bapak Ibu. Namun coba Bang Ocha diganti background saya dengan semangat pagi ya. Oke, supaya spiritnya wake up call dulu nih ya. Baik, nah oke, Bapak Ibu senyum dulu semuanya. Syarat ikut seminar ini atau webinar ini Bapak Ibu tersenyum terlebih dahulu ya. Oke, siap ya? Dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu pastikan tersenyum. Dengan senyuman 2 senti kanan dan 2 senti kiri. Are you ready? Yes, ya. Oke, senyum yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Senyum yang datang dari hati, kebeningan, kebersihan dari hati terpancar di wajah Bapak Ibu semuanya. Ya, dalam hitungan ketiga silakan tersenyum. 1, 2, 3. Senyum dulu semuanya. Oke, senyum dulu. Terima kasih ya. Oke. Dan sekali lagi berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Yes. Dan ku katakan Selamat pagi. Yuk, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. kini ku siap menjalani hari. Siap menjalani hari. Semangat pagi itu adalah semangat duha ya. Semangat pagi ya. Oke. Oke, nggak apa-apa, masih malu-malu ya di sesi awal nggak apa-apa ya. Oke, baik. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu ya. Pagi. Mana suaranya? Pagi. Oke, baik. Bapak Ibu, saya akan menayangkan terlebih dahulu salam sapa dari Gurunda, dari Bapak Ari Ginanjar Agustian untuk Bapak Ibu seluruh peserta yang sudah hadir ya. Kita simak apa pesan beliau untuk program kita ya. Yang Bapak Ibu yang mikrofonnya masih menyala boleh di mute dulu ya. Baik, kita akan dengarkan terlebih dahulu Bapak Ibu sapaan atau opening speech yang direkam ya waktu itu bersama guru kita Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap Ketua POMG dari Lab School dan juga seluruh kepala sekolah baik SMP dan SMA Lab School yang dirahmati Allah. Kita tentu berkumpul di sini ada tujuan, di mana tujuan yang paling utama adalah bagaimana melahirkan generasi terbaik
melalui pendidikan kepada anak-anak kita di lab school. Di mana pendidikan tersebut melahirkan kecerdasan. Nah, kecerdasan apa yang harus kita miliki itu sangat menentukan. Selama ini kita hanya fokus kepada kecerdasan intelektual yang diajarkan kepada anak-anak kita. Tetapi pada tahun 1980, Profesor Dr. Daniel Goleman melakukan sebuah research. Ternyata kecerdasan intelektual hanya berperan 10, maksimum 20% terhadap keberhasilan sumber daya manusia. Akhirnya dilahirkanlah kecerdasan kedua, yaitu emotional intelligence, di mana bukan dilatih tentang berpikir secara nalar, tetapi juga kemampuan untuk merasa. Sehingga memiliki keprihatinan, kemudian kepedulian, dan juga kebersamaan, serta kemampuan untuk memimpin. Nah, itu semua adalah faktor penentu yang membuat orang menjadi berhasil. Tetapi pada tahun 1990, ditemukan lagi banyak orang-orang yang sudah berhasil, tapi hidupnya tidak bahagia seperti kekeringan. Seperti kita melihat Whitney Houston bunuh diri, dan kemudian banyak orang-orang yang sudah sukses hidupnya tetap tidak bahagia, bahkan melakukan tindakan-tindakan korupsi. Ada kecerdasan ketiga, yaitu SQ, kecerdasan spiritualitas. Pagi. Assalamualaikum. Oke, baik ya Bapak Ibu. Ya, jadi sudah clear ya pesan dari Pak Ari ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan segera memulai sesi kita dan saya akan perkenalkan terlebih dahulu, inilah profil dari ISQ Group. Coba ditampilkan Mas Wadud yang ISQ Group profilnya ya. Oke, siapa yang alumni ISQ? Alumni training ISQ siapa? Wow, tahun berapa ya? Rata-rata tahun berapa? Coba di chatting ya. Di chat. Tahun berapa? Coba masih ingat nggak? Tahun berapa? Oke, kalau lupa tahunnya biasanya hafal nama trainernya. Siapa nama trainernya Bapak Ibu? Waktu training ISQ. Ya, oke. Silakan boleh ditampilkan Mas Odun. Oke, wow, 2005 bersama Pak Ari, ya, 2005, 2004, waduh, dari usia alumninya sudah menunjukkan kematangan usia Bapak Ibu ya. Bahasanya halus ya, kematangan. Oke. Kemudian dari mana? 2004 bersama Pak Ari, wow, 1999. Ah, masa sih Bu? ISQ itu lahirnya 2001 ya trainingnya. Jadi kalau mungkin alumni sekolah kali ya. Ini alumni ISQ ya, bukan alumni trainingnya. Kalau ISQ-nya 20 second. Oke, yang sudah siap boleh disenyum dulu dong. Yang sudah siap tanda Bapak Ibu semangat, boleh diacungkan 2 jempolnya ke arah kamera. Yuk, semangat. Siap ya? Untuk meraih hadiah dari panitia. Oke, good. Oke, wah kok turun 88, nggak apa-apa ya. Oke, pesertanya 130-an bahkan 140 ya. Baik, ya Bapak Ibu sekali lagi yang mau bermain, ikut ketik www atau www.kahoot.it dengan PIN 8197669. Baik, kita mulai Mas Wadud ya. Kita mulai Bapak Ibu ya, boleh Mas Ocha dihilangkan gambar saya supaya gambarnya full ya. Baik, kita akan mulai dengan soal yang pertama ya. Klik start. Live School Kebayoran, soal yang pertama kita lihat. Quiz. Oke, terkait dengan acara tadabbur alam ini terdapat dalam surat apakah, ayat berapakah tentang penciptaan alam semesta? Ini murni soalnya dari panitia ya. Ayo, yang tadi dibacakan ayatnya itu surat apa, ayat Oh, setengah-setengah ya, setengah bekerja, setengah di rumah, freelance. Baik, Bapak Ibu, kita berada dalam situasi atau kondisi the new normal ya. Di mana
era sekarang sudah sangat berbeda dengan era yang dahulu, yang dulu kita pernah alami. Nah, Bapak Ibu, apa saja yang berbeda? Ya, tentu saja kondisi-kondisi yang terjadi pada lingkungan sekitar kita itu menyebabkan banyak orang yang stres, yang galau, ya, yang putus asa, yang mengeluh. Betul tidak Bapak Ibu? Ditambah lagi dengan kondisi corona yang luar biasa mengubah habit kita hampir 180 derajat. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Sekolah libur. Banyak tidak Bapak Ibu yang sudah mulai kehabisan cara bagaimana mengalihkan konsentrasi anak dari gadget. Saya secara pribadi, saya sebagai orang tua, aduh, cara apa lagi nih ya? Saya nggak mungkin nongkrong juga di rumah ya. Istri juga sudah kehabisan cara, sedangkan anak ya kalau nggak gadget ya tidur, ya makan gitu ya, keluar dan sebagainya juga kita sangat batasi. Bapak Ibu, rasanya kita memiliki pengalaman yang sama ya, hampir serupa lah ya, betul nggak? The new normal ini harus kita hadapi sehingga Bapak Ibu tidak sedikit yang akhirnya level energinya menurun. Motivasi hidupnya menurun. Motivasi belajarnya menurun. Karena apa? Karena kondisi yang tidak menentu ditambah lagi dengan corona yang kita tidak tahu sampai kapan. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita tidak mampu beradaptasi, akhirnya yang timbul adalah kekhawatiran. Yang timbul adalah ibu-ibu yang gelisah memikirkan bagaimana mendidik anak-anaknya. Yang timbul adalah gelisah bagaimana suami menambah penghasilan, yang kalau Pak Ari sering menyampaikan kepada kami, Bapak Ibu, dulu untuk mendapatkan 5, kita harus bekerja 5 energinya. Sekarang untuk mendapatkan 5, berapa energi yang Bapak Ibu harus keluarkan? 25. Ya, kali 5. Artinya Bapak Ibu, untuk mendapatkan hal yang sama dahulu dengan sekarang, beda effortnya, beda upayanya. Termasuk kita Bapak Ibu, apapun peran Bapak Ibu, ibu rumah tangga kah, ya, yang bekerja di rumah mengurus anak-anak, itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Atau Bapak Ibu yang juga wanita karir membantu suaminya, apapun kita, maka kita harus menyadarkan diri kita dan keluarga kita, lingkungan kita, bahwa kita berada di era new normal. Oke, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, coba klik berikutnya Mas Adun. Nah, akhirnya Bapak Ibu, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang galau, banyak orang yang frustasi. Coba, kalau Bapak Ibu, selama masa corona, jujur sajalah sudah 1 tahun ini berjalan. Awal-awal corona itu datang, awal-awal pandemi itu datang. Berapa tingkat kekhawatiran Bapak Ibu? Coba dari 0 sampai 10, skala dari 0 sampai 10, kira-kira Bapak Ibu di angka berapa sampai saat ini khawatirannya? Boleh ditulis di chat? Ya. Angka level khawatir Bapak Ibu di level berapa? Coba. Oke. Wow. Level 10. Angka khawatirnya level 10, level 2, level 7. Level 5, jujur ya Bapak Ibu. Level 8, khawatir tentang pendidikan anak, khawatir tentang kesehatan, ya, khawatir dan khawatir. Oke, level berapa? Oke, di angka rata-rata 6 sampai 10. Bahkan tidak jarang, tidak sedikit yang menchat di kolom chat itu di level 9 dan 10. Ya, oke Bapak Ibu, itu realnya kan, realnya yang terjadi. Betapa banyak orang tua yang khawatir tentang apa yang terjadi di saat ini di era corona seperti ini. Sehingga kekhawatiran itu Bapak Ibu harus kita hilangkan. Ya, coba kalau saya R1, R2, R3 coba Mas Wadun boleh diklik rumusnya ya. Baik Bapak Ibu. Bagaimana menjawab kekhawatiran Bapak Ibu? Mari kita lihat, ini rumus
Tips yang disampaikan oleh guru kami, Bapak Dr. Arigina Jaragustian. Ya. Oke, rumusnya adalah ada R1, ada R2, dan ada R3. R1 tambah R2 sama dengan R3. R1 dibacakan apa Bapak Ibu? Tulisan warna kuningnya? Reality. Ekonomi. Ya. Yang kedua? Respon. Respon. Yang ketiga? Result. Oke, result. Reality tambah respon tambah result. Apa reality itu Bapak Ibu? Oke, boleh fokus. Apa reality itu? Reality itu adalah fakta, kenyataan. Ya, yang tidak bisa kita jangkau, yang kita tidak ada kewenangan untuk mengubahnya. Apa contohnya? Perubahan ekonomi Bapak Ibu ada kemampuan nggak untuk mengendalikannya? Tidak bisa. Cuaca, kalau hujan tidak bisa dikendalikan, ya. Kemudian ya keturunan laki-laki perempuan itu adalah realita yang tidak bisa kita kendalikan, yang tidak bisa kita rubah. Lalu apa yang bisa kita rubah Bapak Ibu? Yang bisa kita rubah adalah respon. Jika Bapak Ibu, Ayah Bunda yang ada di dalam Zoom ini, kita tidak memiliki kemampuan untuk merubah realita, maka kita memiliki kuasa untuk mengubah respon. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau respon itu di bawah kendali kita. Betul? Sepakat? Maka respon negatif atau respon positif yang Bapak Ibu akan pilih? Kira-kira Bapak Ibu mau memilih apa? Respon negatif atau respon positif terhadap situasi yang terjadi saat ini? Coba. Positif. Positif. Tapi realitanya banyak tidak yang negatif. Banyak. Buktinya tadi Bapak Ibu mengechat ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10. Itu kan sebenarnya langsung atau tidak langsung perasaan itulah yang kita miliki sehingga perasaan itu tercermin kepada perbuatan. Jadi apa yang Anda lakukan itu gambaran atas apa yang kita rasakan. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau respon kita negatif, kira-kira resultnya negatif atau positif? Positif. Negatif. 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 Kalau reaksinya, responnya terhadap kejadian positif, maka hasilnya akan Positif. Maka Bapak Ibu, respon itu adalah channel yang kita kendalikan. Bapak Ibu pegang remote, kemudian kalau Bapak Ibu tidak suka channel A, Bapak Ibu apa yang dilakukan? Ganti. Ganti Pencet ganti. channel. Ya, berarti respon kita di bawah siapa? Di bawah kendali siapa? Kita. Kita tinggal pindah channel saja. Dari gelisah, dari khawatir kepada optimis. Ya, dari malas kepada disiplin dan rajin. Tinggal ganti channel saja. Karena apa? Respon itu adalah tergantung, sangat tergantung kepada Bapak Ibu. Pandemi sekarang, melihat anak-anak bermain gadget seharian, Bapak Ibu, bagaimana respon Bapak Ibu? Respon dengan positif. Arahkan semampu kita untuk ya menghindarkan mereka dengan aktivitas yang lain yang lebih positif. Ya, memang itu tantangan yang terbesar untuk para orang tua sekarang pada anak didiknya. Tapi Bapak Ibu, kalau respon kita positif, maka hasilnya akan positif. Tapi kalau respon kita negatif, Bapak Ibu hasilnya juga akan negatif. Setuju nggak Bapak Ibu? Oke, kalau Pak Ari kemudian menyampaikan ada level energi. Coba level energi yang diagram. Klik. Nah Bapak Ibu, boleh diperhatikan. Coba dicek dulu semangatnya. Pagi. Pagi. Semangat dulu, pagi. Full kebayoran. Yeah. Ucapkan yes, weekend gitu ya. Oke, live school kebayoran. Yes, weekend. Nah, Bapak Ibu lihat. Nah, Pak Ari dari sumbernya literasinya dari David Hawkins, Bapak Ibu, ternyata manusia memiliki level energi. Apa saja Bapak Ibu?
Yang pertama itu adalah yang paling rendah, itu level energinya 20. Kalau Bapak Ibu merasa malu, punya aib, nah itu kalau orang yang terkena COVID biasanya rata-rata di level energi 20. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau level energinya 20 apa yang terjadi? Bahaya. Disinilah hilang harapan. Disinilah orang yang memutuskan banyak yang bunuh diri. Disinilah orang yang tidak memiliki harapan. Ada teman saya yang terkena COVID. Kemarin meninggal dunia orang tuanya, ibundanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalimatnya, saya nggak punya harapan lagi. Orang yang saya cintai meninggal dunia. Dan saya terkena COVID. Jadi saya mau nyusul ibu saya aja. Kira-kira di level yang mana Bapak Ibu? Di level paling Paling rendah. akhir. Dan itu kira-kira bahaya atau sangat bahaya? Bahaya, sangat bahaya. Bahaya. Oke, jadi kalau sudah level khawatirnya di level 80, di level 90, maka apa yang harus kita lakukan? Naikkan level energinya. Sepakat? Oke. Level bersalah itu energinya 30. Apatis, ya apatis itu masa bodoh, mau kena COVID, mau apa, mau mati dan sebagainya itu di level 30. Ya, 50. Kemudian duka 75. Artinya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berada di level di bawah 200, level energinya, maka berhati-hati, level energi di bawah 200 itu bersifat destruktif. Destruktif itu apa, Bu? Merusak. Rusak. Kalau energi Bapak Ibu di level 200, di bawah 200 maka destruktif, dia akan merusak. Tapi kalau Bapak Ibu di atas 200 maka dia konstruktif. Dia akan membangun energi yang positif pada diri. Muhammad, your days at work began as a fair and honest man. You showed just how much you cared. And one night in that cave, when the archangel came in your life, in this world will never be the same. Tidak hanya di dalam Zoom ini, harapan kami Bapak Ibu tetap semangatnya terjaga meskipun selesai dari Zoom ini ya. Sehingga panitia yang bersusah payah ya, Bapak Ibu merancang program ini ya tidak sia-sia. Semuanya tidak sia-sia, apalagi hasilnya terlihat dengan penambahan ilmu dan perubahan karakter yang terjadi pada kehidupan Anda semuanya. Kehidupan Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom ini. Oke, Bapak Ibu, gerak tubuh mempengaruhi emosi ya. Jadi semakin banyak bergerak, semakin Bapak Ibu positif ya. Baik, coba dikepalkan tangannya dulu ya. Kepalkan tangannya dulu, katakan pagi. Pagi. Oh, mantap. Suara bapak-bapak muncul. Ibu-ibu jangan mau kalah. Pagi. Oke, luar biasa ya. Sekali lagi, pagi. Oke, nah Bapak Ibu coba ditepuk bahunya dulu. Tepuk bahunya dulu, tepuk bahunya dulu. Katakan saya semangat. Saya semangat. Saya bahagia. Saya bahagia. Saya happy. Saya happy. Kan, saya fokus. Saya fokus. Saya semangat. Saya semangat. Saya bahagia. Saya bahagia. Keras lagi, semakin Bapak Ibu keras, semakin menepuk bahu kita, maka sebenarnya kita sedang berbicara dengan alam bawah sadar kita sendiri ya. Kita harus menghasilkan, kita harus menjadi orang-orang yang spiritnya tinggi untuk menggapai keridhaan dari Tuhan kita ya. Bapak Ibu, bagaimanapun surga
itu mahal dan tidak bisa diberi dengan recehan. Tapi surga bisa dibeli dengan perjuangan kita. Kira-kira kalau dibeli dengan perjuangan, energi levelnya di bawah 200 atau di atas 200? Di Di atas. Di atas 200. Sepakat nggak ya? Tidak mungkin hadiah itu, apresiasi itu didapatkan bagi orang yang malas, yang menghayal, yang suffering tuh ya, yang memikirkan yang belum ada dan lupa kepada apa yang sudah diterima. Ya. Oke, level energi di atas 500 adalah orang-orang yang senantiasa tersenyum, optimis, gerak tubuhnya energik, suaranya juga lugas gitu ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. Pagi. Bagaimana kalau kita bergerak dulu, setuju? Oke, saya mau ajak Bapak Ibu untuk senam mau mere sedikit, boleh ya? Boleh ya. Gerakannya nggak ini kok, nggak vulgar. Maksudnya memang kita ingin memahamkan bahwa satu teori ini proven, terbukti apa Bapak Ibu, bahwa gerak tubuh kita itu akan meningkatkan emosionalitas, emosi kita menjadi lebih positif. Tepuk, putar. Yes, kanan kiri 2 kali. Oke, Lab School Kebayoran semangat. Hey. Putar kiri. Gerakan ke kiri, ayo. Ke kiri putar kanan semuanya. Yes. Kanan, geser kanan. Lagi 2 ke depan. Putar, tepuk. Kiri. Putar. Hey. Kanan kiri. Depan. Ayo ibu-ibu, Bu Fenty mana Bu Fenty gerakannya? Depan. Yo, hey. 2 kali ke depan, tepuk. Kiri. Tepuk. Bergerak. Yeay, kanan kiri. Geser layarnya coba, Mas. Hey. Bu Ariana, ayo Bu Nining Rahmatillah bergerak. Bu Judianti, putar kiri. Putar kanan, yeay. Putar kiri. Kita akan mulai ya dengan sesi yang kedua ini. Ucapkan bismillah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mengawali dengan ada 3 motivasi sebenarnya ya. Bapak Ibu, Pak Ari mengkategorikan bahwa dalam hidup ini ya kita memiliki dorongan atau motivasi yang berbeda-beda ya. Kira-kira motivasinya apa saja dan seperti apa saja. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat. Ada yang pertama yang disebut dengan physical happiness. Coba kita lihat. Silakan Mas Odun. Oke.
Physical happiness. Mari. Baik, nah oke. Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu gambarnya? Ya. Yang pertama, motivasi orang dalam melakukan aktivitas, dalam mencapai target keinginannya itu berbeda-beda. Ya. Untuk mendapatkan kebahagiaan, manusia mencapainya dengan cara yang berbeda. Pertama, untuk mendapatkan kebahagiaan, manusia mengejar yang disebut dengan physical happiness. Ucapkan Bapak Ibu, physical happiness. Apa physical happiness itu? Kebahagiaan secara fisik, secara materi. Ya, contohnya apa Bapak Ibu? Uang, mobil. Contohnya apa? Mobil, rumah. Harta benda. Perhiasan. Harta, betul. Rumah, kendaraan, gaji yang mengalir setiap bulan ke rekening Bapak Ibu. Anak. Ya, setiap bulan suami ngasih ya uang bulanan. Itu kan physical happiness. Kebahagiaan yang bersifat fisik. Ya, oke. Ya, oke. Wah, dia masuk gitu kemudian selamat pagi Jeng. Wah, bahagia banget dia ya. Selamat pagi Jeng, silakan duduk Jeng di sini. Wah, itu dia tidak menunjukkan kebahagiaannya, tapi saya yakin belakangnya itu bersayap. Ya, oke. Bapak Ibu, artinya kebutuhan manusia ketika dia dihargai, ketika dia dihormati, apakah dia seorang karyawan yang kemudian dipuji, diberikan apresiasi, disanjung oleh atasannya atas kinerjanya yang baik? Apakah dia seorang istri yang masakannya enak, yang merawat rumah tangga kemudian dipuji suami? Bukankah itu kebahagiaan? Apakah dia anak-anak ya yang mendapatkan ranking? Itu kan bukan materi kan? Ranking, penghargaan dari sekolahnya, kemudian ibu mengatakan ibu bangga banget kepadamu. Bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Sebagian orang mengejar itu Bapak Ibu. Ya, mendapatkan kebahagiaan secara emosi. Emotional happiness menurut apa yang disampaikan oleh Pak Ari Ginanjar Agustian. Oke, pertanyaannya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu merasa bahagia, dipuji, disanjung, dihargai, berapa lama bahagianya? Lebih lama. Bukan saat memberi, bukan saat menerima, maaf. Bahagianya ketika dia memberi. Kalau memberi berarti sangat tergantung kepada diri kita. Dan kita menjadi raja yang menentukan kapan kita bahagia. Bapak Ibu, apa contohnya sekarang? Realisasinya dalam kehidupan orang yang bahagia itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Saya mau berkisah ya Bapak Ibu, boleh perhatikan saya semuanya. Jadi Pak Ari itu dulu ya pernah lewat di jalan tol gitu ya. Karena di lewat jalan tol kemudian berjumpa dengan Bapak yang selalu tersenyum gitu. Tersenyum, selamat pagi Pak, selamat jalan. Diberikan tiket itu, diberikan uang kembalian itu, ditatap wajah, kemudian diucapkan terima kasih sambil tersenyum. Pak Ari Ginanjar tentu, wow, keren nih orang, ya, luar biasa nih Bapak ini. Satu waktu Pak Ari berjumpa dengan Bapak ini, berdialoglah Bapak Ibu, terjadilah percakapan. Apa yang ditanyakan Pak Ari? Pak, saya melihat Bapak berbeda dengan yang lain. Apa yang menjadi berbeda Pak? Bapak kok selalu tersenyum leh? Selalu mendoakan setiap pengguna jalan tol. Hebat Bapak. Apa yang memotivasi Bapak? Kalau saya boleh menebak mungkin gaji Bapak lebih besar ya dibandingkan yang lain. Gaji saya sama Pak, seperti karyawan yang lain. Oh mungkin Bapak sering dimutasi, pindah tugas, sehingga mendapatkan fasilitas dan tunjangan yang lebih. Begitu Pak ya? Kalau berbicara mutasi memang saya yang paling sering Pak. Pertama mutasi menjaga pintu tol sebelah kanan, dimutasi pintu tol sebelah kiri. Ya.
besok sebelah kanan lagi. Paling sering memang mutasi saya. Berarti Pak, apa yang membuat Bapak bahagia? Inilah spiritual yang menjadi core, menjadi inti Bapak Ibu. Di mana kalau kemudian akhlak spiritualnya sudah bagus, yakinnya kepada Allah sudah bagus, akan menghasilkan akhlak yang bagus. Kalau akhlak, perilaku, attitude-nya sudah bagus, maka kinerjanya, intelektualnya, hasilnya, karyanya juga akan bagus. Berarti sepakat ya, yang harus kita bangun pertama kali adalah spiritual. Karena itu adalah inner drive, dorongan untuk anak melakukan sesuatu. Kalau Bapak Ibu banyak orang yang cerdas, banyak yang karyanya hebat, tapi tujuannya untuk apa? Spiritualnya itu tidak diperbaiki, maka dia hanya transaksional, gitu ya. Ya, kenapa kamu bekerja? Karena digaji. Kenapa kamu melakukan ini? Karena dibayar. Tidak ada karena berkontribusi kepada orang banyak. Dia hanya sekedar fokus kepada transaksional. Kalau dia hanya mengedepankan intelektual dan emosional. Bisa dipahami ya Bapak Ibu sampai sini? Nah, berarti penting nggak spiritual Bapak Ibu? Penting kita mendapatkan spiritual, happiness, motivasi spiritual? Penting. Sangat penting. Maka spiritual ini tidak bisa diajarkan. Tidak bisa self reflection. Refleksi diri kita tentang apa yang kita telah lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Tarik nafas semuanya. Dari hidung, tahan, lepaskan. Tarik nafas Bapak Ibu. Tahan, lepaskan. Sekali lagi, tarik nafas. Tahan, lepaskan. Rundukkan wajahnya sejenak. Ya Allah, Kau maha menyaksikan. Kau maha melihat. Engkau maha menatap. Kau maha menilai. Dan Kau maha membalas atas apa yang telah kami lakukan. Dengan niatan kami masing-masing. Maka kami berharap kepadamu. Amalan kami yang jauh dari sempurna, kiranya Engkau sempurnakan. Atas apa yang telah kami lakukan pagi ini. Apabila ada niat yang salah, kiranya Kau sempurnakan, Kau luruskan. Apabila ini adalah upaya kami untuk mendapatkan hidayah darimu, maka berikanlah hidayah itu kepada setiap kami yang berusaha menggapainya. Kepada setiap orang yang ada di dalam Zoom ini beserta keluarga, agar hidup kami terbimbing dunia dan akhirat. Bapak Ibu, mari kita lakukan satu sesi yang penting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, lihat ke depan. Di mana kita hidup? Di atas muka bumi. Yang kita kira kita akan hidup selamanya. Kau menyaksikan alam semesta tunduk patuh kepada Tuhan. Lalu bayangkan, kau merasa tanganmu terus dibawa terbang oleh malaikat itu. Tangan kananmu terus ditarik dengan cepat oleh malaikat itu. Kemudian kau akan dihadapkan di hadapan Tuhanmu. Apa yang akan kau sampaikan? Andai kau akan berjumpa dengan Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Apa yang akan kau sampaikan? Bayangkan. Terbayang semua kesalahanmu. Terbayang semua masa lalumu. Terbayang dosa-dosa yang kita sembunyikan di belakang orang yang kita cintai. Terbayang kehilafanmu, kelalaianmu. Terbayang terlintas semua masa lalumu yang buruk.
yang hitam. Kemudian kau merasa kau akan berjumpa dengan Tuhanmu. Kau hanya mengatakan, ya Rob, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan, meski sebentar saja. Kembalikan ruhku ke dalam jasadku. Kembalikan ruhku ke dalam jasadku, ya Allah. Kembalikan. Aku belum sanggup berjumpa denganmu, ya Allah. Aku belum sanggup berjumpa denganmu. Dengan kesalahanku, dengan kelalaianku, aku mohon kepadamu, ya Rabb. Kembalikan aku ke dunia. Kembalikan ruhku ke dalam jasadku. Tadi kita bersama-sama telah menyaksikan penampilan anak-anak kita kelas 10 dan kelas 11 dari Lab School Kebayoran. Namanya Limitless Band. Tadi telah membawakan sebuah lagu yang sangat menyentuh ya tentang Rasulullah ya. Dan bisa kami sampaikan juga di sini bahwa Limitless Band ini menjadi juara 1 dalam satu lomba yang diadakan oleh Man Insan Cendekia bulan lalu. Jadi selamat untuk anak-anak, semoga terus membawa pesan-pesan kebaikan di dalam alunan musik. Bagaimana Mbak Putri? Bisakah video ini? Bayar zaman sekarang cukup scan kris. Untuk mama tersayang, kirim surprise pakai Dikado. Ada kartunya lagi. Satu aplikasi, download mobile banking BRI. Gak pakai nanti. Sekarang buka tabungan cukup dengan selfie. Rekening langsung jadi dan bisa dipakai transaksi. Mudah tarik tunai tanpa kartu. Semakin happy karena bisa bayar tagihan-tagihan rutin. Bayar zaman sekarang cukup scan kris. Untuk mama tersayang, kirim surprise pakai Dikado. Ada kartunya lagi. Satu aplikasi, download mobile banking BRI. Gak pakai nanti. Lagi?